Pada catatan di segmen keempat ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu pada modul B4 Continental Heat Flow. Jadi kita akan lanjutkan ke model thermal dari litosfer. Pada pembahasan kali ini mungkin kita akan juga menggabungkan apa yang sudah kita pelajari di bagian oceanic heat flow dan juga di continental heat flow. Jadi sedikit mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan data yang kita sudah dapatkan untuk basal heat flow dan juga parameter lain. Nah, ketika data itu cukup lengkap, maka kita bisa menghitung dengan pendekatan simple geotherm yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu untuk satu lapis atau beberapa lapis. Di sini ditunjukkan ilustrasi kita punya fungsi temperatur yang diturunkan dari beberapa persamaan diferensial dan proses selain diferensial juga integral untuk menghitung temperatur sebagai fungsi kedalaman Z, di mana di sini juga melibatkan informasi untuk parameter heat generation, konduktivitas panas, basal heat flow, dan ketebalan litosfer. Jadi kita akan mencoba menghitung itu untuk dua kondisi ekstrim, baik itu di bagian litosfer di kawasan oseanik dan juga kontinen. Ini juga adalah ilustrasi yang juga sudah ditunjukkan di slide sebelumnya. Jadi kita di sini melihat akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari untuk menghitung simple geotherm untuk dua kondisi yang ekstrim. Jadi dua kondisi yang ekstrim baik itu di litosfer di kawasan oseanik dan juga di kawasan kontinen. Nah, di sini kita punya tebal dari lapisan pertama untuk kawasan oseanik dengan nilai heat generation 0,84 dan 0,42. Kemudian kita juga punya nilai heat flow, basal heat flow di sini ada 25 dan di sini 38. Satuannya dalam miliwatt per meter persegi. Sedangkan kalau yang heat generation dalam satuan mikrowatt per meter kubik. Di sini kita juga punya Q0 dan Q0 untuk model di sini bernilai 33 miliwatt per meter persegi dan di sini 42 miliwatt per meter persegi. Kemudian di bagian lapisan kedua kita punya nilai untuk heat generationnya untuk 0 dan ini untuk kondisi oseanik litosfernya. Kemudian untuk yang dua kondisi kontinen litosfer di kawasan kontinen kita juga punya dua kondisi ekstrim. Bisa dilihat angkanya di sini, baik itu untuk A0 yang ada di permukaan berkaitan dengan heat generation dari elemen radioaktif dimodelkan untuk nilai 2,34 dan 1,17. Digunakan angka ini dalam pemodelan ini. Kemudian di sini kita menggunakan reduce heat generation secara eksponensial, dan kita juga punya nilai untuk basal heat flow pada kondisi yang berbeda. Jadi kita punya kondisi O1, O2, C1 dan C2. Selain itu dari model ini juga digunakan perbandingan dari data observasi di mana kita sudah mempelajari di oceanic heat flow. Kita punya PSM plate model yang di sini model dibuat, kemudian juga ada perbandingan dengan data observasi yang diamati di permukaan. Jadi model ini dibuat dengan melihat perbandingan data dengan observasi yang ada di permukaan, seperti nilai heat flow yang ada di permukaan untuk kawasan kerak samudra dari data-data di global heat and depth model dan seterusnya. Nah, kemudian juga di sini digunakan temperatur mantelnya untuk
TA astenosfernya atau TA sebesar 1300 derajat Celcius. Jadi ada beberapa model yang akan dihitung. Nah, kalau dari sini kita hanya menggunakan 2 model ekstrim, tapi di sini kurang lebih adalah salah satu model yang melibatkan perbandingan dari data observasi sebagaimana yang sudah kita sampaikan di materi di Oceanic Heat Flow. Dua model temperatur ini, dua model untuk menghitung masing-masing oceanik dan kontinen ini adalah kondisi ekstrim. Jadi ini dihitung akan menggunakan persamaan satu dimensi untuk aliran panas konduksi. Jadi nanti kita akan melihat area dari landaian atau tren kurva temperatur terhadap kedalaman, dan kita akan bisa melihat area yang bersesuaian, dan kita akan melihat perbandingannya dengan area yang juga mempertimbangkan data pengamatan yang ada di permukaan, dan kita bisa mengetahui area mana yang relatif berbeda atau mungkin perlu perbaikan begitu. Ya, kurang lebih ini adalah hasilnya. Gambar ini saya tunjukkan lagi lebih kecil. Jadi kita punya kondisi O1, O2 berdasarkan simple Geotherm. Kita bisa menghitung untuk O1 dan O2 itu ditunjukkan dengan garis putus-putus di sini trennya. Kemudian ini O2-nya. Kalau ini O1, ini O2. Kemudian yang garis lurus ini adalah estimasi untuk C1, ini untuk geotherm dari kondisi untuk C1, sedangkan yang C2 ada garis lurus di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita juga punya garis yang lebih tebal tapi putus-putus di sini, dan juga garis yang tebal yang ada di tengah ini. Jadi kalau yang garis yang tebal di tengah ini adalah berdasarkan dari hasil persamaan geotherm untuk model PSM plate model yang modelnya ditunjukkan di slide sebelumnya. Sedangkan yang putus-putus ini ditunjukkan sebagai geotherm dari simple fungsi error dari model untuk PSM dan juga model untuk plate formation dan pendinginan dari thermal untuk oceanic dan kerak benua. Jadi ini kurang lebih dihitung pada umur sekitar 70 juta tahun. Nah, dari sini kita melihat sebenarnya ini untuk kondisi oceanik, dan di sini adalah kondisi untuk litosfer di kawasan benua. Jadi disebutkan berdasarkan area ini kita punya area yang diarsir, kurang lebih sebenarnya ini menunjukkan batas ekstrim yang ada di observasi kita, itu berada di area yang di antara kurva-kurva ini. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa model yang sudah dibuat untuk oceanic itu, Oceanic Heat Flow, kita berada di tengah-tengah atau relatif bersesuaian dengan model yang sudah kita buat. Nah, kalau kita melihat ada semakin besar perbedaan di sini, kurang lebih disebutkan pada kedalaman 80 km ke bawah. Ini mungkin kita perlu untuk mempertimbangkan hal yang lebih kompleks berkaitan dengan kondisi struktur temperatur di bagian litosfer kerak benua, karena ini mungkin butuh penyesuaian, karena di sini kita melihat beberapa kondisi yang berbeda, perlu dipertimbangkan hal yang lebih baik di bagian kedalaman yang lebih dalam, mengingat data kita tidak mendapatkan data yang diukur pada kedalaman mencapai 80 km. Jadi kurang lebih kita biasanya mendapatkan dari dugaan atau estimasi berdasarkan data-data yang kita punya dan juga model. Jadi relatif menggunakan
metode deduksi. Ya, ada yang menarik ketika kita memperhatikan model oceanic dan kontinental. Di antaranya ini berkaitan dengan zona subduksi yang juga banyak peristiwa geologi dan juga proses termodinamika di antara kawasan samudra dan kawasan benua, di mana di situ ada zona subduksi. Itu akan ada proses untuk metamorfisme dan seterusnya. Itu juga akan berkaitan dengan struktur temperatur. Tapi sebelum ke sana mungkin kita bisa juga meninjau bagian mantel, karena itu juga berkaitan dengan proses partial melting di area subduksi. Jadi ini akan berkaitan dengan tinjauan adiabatik dan menggunakan hubungan termodinamika Maxwell. Dan di situ kita akan membahas berkaitan dengan adiabatik di mantel begitu ya, atau di bagian mantel bagian atas. Nah, dari situ mungkin akan bisa membantu menjelaskan situasi yang lebih baik ketika kita mempertimbangkan untuk ketebalan litosfer di atas 80 km berkaitan dengan heat flow. Jadi kita akan melihat bagaimana studi di struktur temperatur dari kawasan benua untuk litosfer menjadi lebih baik. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, proses yang ada di mantel itu atau melting yang ada di mantel itu berkaitan dengan sistem adiabatik. Jadi kita akan mencoba mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana yang kita sudah tahu. Ini adalah istilah dalam termodinamika. Jadi kita mencoba memasukkan hal ini sampai pada tahap sebelumnya, atau sebelum kita membahas hal ini, estimasi temperatur itu dilakukan untuk mantel dan inti bumi dengan asumsi panas secara konduksi saja. Nah, pada kedalaman mantel dan inti bumi bagian luar, metode estimasi yang dilakukan mungkin tidak cukup jika kita hanya menggunakan aliran panas konduksi. Pada bagian mantel ini kita menduga bahwa aliran panas selain di mantel juga di inti bumi bagian luar. Diduga aliran panas itu terjadi konveksi dengan panas yang berpindah sebagai material panas yang bergerak. Jadi laju aliran panasnya kurang lebih besar dibandingkan hanya dengan aliran panas konduksi saja. Dan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan hal ini dengan adanya aliran panas konveksi dan proses adiabatik di dalam posisi di mantel ini, maka akan mengaruhi juga nanti berkaitan dengan gradien temperatur. Nah, di bagian dalam suatu konveksi fluida yang kuat, gradien temperatur rata-rata diperkirakan adalah adiabatik, maka gradien temperatur di mantel menggunakan pendekatan adiabatik juga. Untuk memperkirakan gradien temperatur adiabatik di mantel, kita perlu menggunakan beberapa hal berkaitan dengan termodinamika, dan tadi sudah kita sebutkan dari atau hubungan Maxwell untuk termodinamika. Ya, ini adalah perbandingan pembahasan terkait dengan oceanic litosfer dan kontinen litosfer umumnya untuk yang umurnya relatif lebih tua. Di sini juga dimodelkan untuk nilai konduktivitas panas 2,5 dan 3,3 untuk beberapa lapisan. Dan ini adalah hasil studi yang tadi coba kita bahas. Nah, berkaitan dengan proses ini adalah proses yang ada di bagian bawah. Di sini mungkin disebutkan thermal boundary, yang lapisan thermal boundary layer ini nanti akan berhubungan dengan proses adiabatik yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Oke, jadi sampai di sini kita akan mencoba melihat beberapa persamaan berkaitan dengan termodinamika untuk
pembahasan di bagian mantel.